Hai Inspektor, apa sih yang pertama kali kamu bayangkan saat mendengar kata Afrika? Sebagian dari kita mungkin langsung mikir Afrika itu benua yang tertinggal, penuh penyakit, perang, bencana kelaparan, korupsi, orang-orang miskin, dan banyak banget penjahatnya. Pokoknya yang jelek-jelek deh yang banyak di sana. Gambaran umum seperti ini kayaknya adalah hal yang biasa di benak kita. Toh nggak sedikit berita di media yang nyeritain berbagai hal negatif di benua tersebut. Nggak usah jauh-jauh, baru beberapa waktu yang lalu, kita dengar kabar mengenai kudeta di salah satu negara Afrika, yaitu Guinea, gara-gara presidennya Alpha Conde, dan permasalahan 3 periodenya. Kalau model gini, apakah masih ada harapan untuk negara-negara Afrika ini menjadi negara maju? Faktanya, sekalipun sampai hari ini masih banyak yang menganggap negara-negara Afrika itu madesu, tapi tanda-tanda kebangkitan Afrika sudah mulai terlihat. Bahkan, ada juga negara Afrika yang dalam hal tertentu berkembang dengan sangat pesat, bahkan jauh lebih maju dibandingkan negara-negara dunia. Salah satunya adalah Rwanda, yang sering disebut sebagai Singapura Afrika. Loh, sebentar. Bukankah Rwanda itu dulunya merupakan negara yang hobi perang saudara? Bahkan di tahun 90-an, sampai ada kasus bunuh-bunuhan antar suku atau yang biasa dikenal dengan genosida. Negara Afrika yang tidak memiliki akses menuju laut, kondisi minyak dan gas yang juga ala kadar, kadang membuat kita berpikir, bukankah sudah takdirnya kalau negara tersebut bakal miskin seumur hidup? Nah, kalau pemerintahnya nggak ngapa-ngapain, nasibnya pasti akan seperti itu. Namun lain ceritanya, kalau pemerintah dan rakyatnya sama-sama mau dan berani untuk mengadu nasibnya. Terbukti, keberanian mengadu nasibnya bisa mengubah nasib madesunya. Lalu, bagaimana cara Rwanda bisa mengubah nasib dan berprogres menjadi negara maju? Hari ini siapa sih yang nggak kenal Rwanda? Apalagi kata Rwanda sering muncul di jersey klub Arsenal dan juga pada papan iklan di Emirates Stadium, di mana ada tulisan Visit Rwanda di jersey atau di stadion Arsenal. Menjadi sponsor dari klub sekelas Arsenal tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu, bagaimanakah sebuah negara di belantara Afrika yang dulu terkenal dengan kemiskinannya ini bisa menjadi sponsor salah satu klub besar di Liga Inggris? Kalau kita pinjam mesin waktu Doraemon dan mundur ke masa lalu, Rwanda pernah menjadi negara yang dilanda konflik yang sangat menakutkan. Konflik ini disebabkan pergesekan antar suku yang terdiri dari 3 golongan, yaitu suku Tutsi, suku Hutu, dan suku Twa. Negara yang beribu kota di Kigali ini sempat terpuruk akibat tragedi genosida Rwanda tahun 1994, yang dalam waktu kurang lebih 100 hari saja menyebabkan terbunuhnya kurang lebih 20% dari total penduduknya. Bayangin kalau 1 dari 5 orang yang kamu kenal tiba-tiba hilang tanpa jejak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam sejarahnya, Rwanda Urundi adalah koloni kekaisaran Jerman dan setelah Perang Dunia Pertama dikuasai oleh Belgia. Di masa kolonial Jerman dan Belgia, dua negara dari Eropa ini sama-sama mendukung supremasi suku Tutsi. Bahkan pemerintah Belgia membuat kartu identitas dengan spesifikasi suku, yaitu suku Tutsi, suku Hutu, dan suku Twa, serta warga naturalisasi memiliki kartu identitas yang berbeda. Inilah yang menjadi alasan pergesekan dan konflik antar suku di Rwanda Urundi. Setelah Perang Dunia Kedua, Belgia berkuasa di wilayah Rwanda Urundi sebagai perwakilan PBB dengan tugas mengawasi proses kemerdekaan negara tersebut. Di tahun 1950, Belgia berusaha mengubah politik di wilayah ini menjadi lebih demokratis. Namun, siapa sangka kebijakan yang katanya lebih demokratis ini mendapatkan perlawanan sengit dari kaum tradisional Tutsi yang merasa kebijakan baru ini akan merugikan strata sosial dari suku Tutsi dan berpotensi mengancam keamanan mereka yang sejak dulu telah memerintah. Karena suku Tutsi ingin terus berkuasa dan suku Hutu ingin emansipasi, sedangkan kompromi di antara keduanya tidak kunjung berhasil, konflik besar pun tidak terhindarkan lagi. Puncaknya terjadi di tahun 1959, di mana aktivis dari suku Hutu mulai memburu suku Tutsi dan menghancurkan pemukiman mereka. Hal ini dikenal dengan Revolusi Rwanda.
Akibat dari peristiwa ini sungguhlah besar. Revolusi menyebabkan lebih dari 100.000 rakyat Rwanda berusaha mencari perlindungan ke negara tetangga. Revolusi ini juga menandai sebuah perubahan besar dalam dunia perpolitikan Rwanda, di mana orang suku Tutsi yang masih tinggal di Rwanda dikeluarkan dari kekuasaan negara dan kekuasaan, kemudian didominasi oleh suku Hutu. Atas desakan PBB, pemerintah Belgia pun membagi wilayah Rwanda-Urundi menjadi dua negara, yaitu Rwanda dan Burundi. Di tahun 1962, diadakan referendum dan pemilihan umum yang membuahkan keputusan untuk menghapuskan sistem monarki. Rwanda berpisah dengan Burundi dan merdeka di tanggal 1 Juli 1962. Kemerdekaan ternyata tak menjamin siklus kekerasan di Rwanda menjadi lebih rendah. Kekerasan masih menjadi isu utama yang sulit untuk dipadamkan. Orang-orang suku Tutsi yang sebelumnya diasingkan berusaha membalas dendam dengan menyerang negara Rwanda dari perbatasan negara-negara di sekitarnya. Mendapat serangan dari suku Tutsi, orang Hutu tidak tinggal diam. Selain melawan serangan tersebut, mereka juga menindas orang Tutsi yang masih tinggal di Rwanda. Walau konflik antar suku ini sempat mereda, namun kekerasan di Rwanda kembali terjadi yang puncaknya terjadi di tahun 1990-an. Kelompok pemberontak Tutsi yang bernama Front Patriotic Rwanda menyerbu Rwanda Utara dari markasnya yang berada di Uganda. Karena peristiwa ini, perang saudara di Rwanda kembali pecah. Tahun 1992, perang selama 2 tahun telah melemahkan pemerintahan Rwanda yang dikuasai oleh suku Hutu. Demo besar-besaran terjadi yang memaksa rezim bekerja sama dengan oposisi dan menandatangani perjanjian damai Arusha dan FPR di tahun 1993. Namun, tragedi 6 April 1994 mengakhiri masa damai ini saat pesawat yang dinaiki oleh Presiden Rwanda dan Presiden Burundi tertembak jatuh dan menewaskan kedua tokoh tersebut. Hal inilah yang memicu sebuah tragedi lain yang jauh lebih mengerikan, yang sampai hari ini kita kenal sebagai genosida Rwanda. Sekitar 500.000 hingga 1 juta orang Tutsi Hutu dibantai oleh anggota dari militer dan kelompok milisi bersenjata. FPR pun tidak tinggal diam. Mereka memulai kembali serangan kepada pemerintah Hutu Rwanda, yang membuat pasukan ini berhasil menguasai Rwanda secara perlahan-lahan. Mereka berhasil menguasai seluruh Rwanda pada Juli 1994 dan berhasil melengsarkan rezim Hutu, serta mengakhiri genosida. Ketika FPR yang dipimpin oleh Paul Kagame berkuasa, kurang lebih 2 juta orang Hutu kini bergantian mengungsi karena takut pembalasan dari orang-orang Tutsi. Paul Kagame, yang kini menjadi presiden Rwanda, menyadari dampak buruk dari pengungsian besar-besaran ini bagi politik, ekonomi, dan masa depan Rwanda. Ia percaya bahwa konflik antar suku ini tidak ditangani dengan serius dan ekonomi juga tidak membaik. Sangatlah mungkin konflik tersebut bisa berlanjut lagi. Karena itu, pemerintahannya berusaha memulai masa rekonsiliasi di negara Rwanda. Beberapa contoh nyatanya, seperti dihapuskannya keterangan mengenai suku dan etnisitas di kartu tanda penduduk, maupun pemerintahan yang tidak berdasarkan satu suku. Selain itu, pemerintahan Rwanda juga berusaha membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan berbagai suku, agar menciptakan masyarakat yang setara dan harmonis. Tahun 2000-an menjadi awal kebangkitan Rwanda, baik di bidang ekonomi, pariwisata, dan indeks pembangunan manusia Rwanda menjadi meningkat pesat. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling berkembang dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Wisatawan internasional tertarik untuk berkunjung ke Rwanda dan melihat secara langsung kehidupan gorila gunung di habitat aslinya. Dalam hal pembangunan negara, pemerintah Rwanda dikenal mengagumi pemerintah Singapura dan Lee Kuan Yew. Mereka berusaha menerapkan berbagai resep keberhasilan Singapura sampai ikut-ikut mendatangkan berbagai ahli dari Singapura, Tiongkok, dan sebagainya guna membantu kemajuannya. Kemajuan Rwanda tidak terlepas dari peran pemerintahnya yang mengambil kebijakan secara tepat. Sejak berkuasa, Paul Kagame sudah membentuk pemerintahan persatuan nasional yang bertugas mencegah konflik akibat kesenjangan antar etnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan ekonomi Rwanda. Seperti pertama, liberalisasi ekonomi. Yang kedua, kemudahan izin usaha. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Dan yang keempat,
transformasi sektor pertanian menjadi sektor ekonomi modern. Di masa sebelumnya, ekonomi Rwanda tidak jauh berbeda dengan negara Afrika lainnya, di mana sektor ekonominya didominasi oleh pemerintah. Hal ini sangat umum karena setelah merdeka dari penjajah Eropa, negara-negara Afrika mengikuti sistem ekonomi sosialis yang terinspirasi dari USSR. Bagi mereka, kini sudah saatnya bangsa Afrika menikmati kekayaannya sendiri. Masalahnya, sistem ini membuat ekonomi terpusat di birokrasi pemerintahan yang membuatnya kurang efisien dan rentan korupsi. Gak mungkin dong, satu organisasi bisa mengontrol seluruh aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat, terlebih menggunakannya secara efisien. Menyadari fakta ini, Paul Kagame berusaha untuk mengubah ekonomi Rwanda secara bertahap menjadi ekonomi berbasis swasta, di mana rakyat bukanlah pemerintah yang menjadi roda utama ekonomi. Demi mendukung pertumbuhan sektor swasta, Rwanda terus berusaha mempermudah pembuatan izin usaha, bahkan izin-izin di bidang usaha tertentu sudah bisa didapat hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, yang bahkan menurut World Bank lebih baik dibanding Belanda, Swiss, dan Jepang. Untuk menarik investasi asing, Rwanda melakukan berbagai cara, seperti menginvestasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, menjaga mata uang tetap stabil, investasi sektor pendidikan, dan menjamin perkembangan politik negara stabil. Mereka bahkan mempopulerkan penggunaan bahasa Inggris di sektor pendidikan, sampai-sampai Rwanda ikut mendaftar sebagai anggota dari Persemakmuran Inggris. Menurut CPI, tahun 2020, dalam hal pemberantasan korupsi, Rwanda menempati posisi 49 sebagai salah satu yang terbaik di Afrika, dengan nilai di atas Italia, Tiongkok, dan tentunya Indonesia. Yup, kita kalah loh dibandingkan Rwanda. Walau begitu, berbagai kemajuan Paul Kagame dan Rwanda membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti adanya pembatasan kepada kebebasan berpendapat rakyatnya, seperti yang pernah terjadi di Singapura. Gak heran jika Rwanda mendapatkan julukan Singapore of Africa, baik karena kemajuan ekonomi dan pandangannya atas kebebasan dan demokrasi. Menurutmu, apakah kemajuan dari Rwanda dan negara-negara yang menjadi teladannya secara keseluruhan adalah hal yang positif? Apakah pandanganmu mengenai hal tersebut? Apabila pemerintah bisa membuat rakyat makmur dan ekonomi meningkat dengan syarat membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, apakah kamu setuju untuk menerimanya? Dan apa alasannya? Yuk share pandanganmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.